فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Amma ba'd. Siapa yang baca ini? Dibaca mulai dari wahiyya daru nakadin wa ta'abin. Ilhusosi imamuhum Taib, ahsanti barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil nunggu, tadi ada akhwat yang berjalan di kampung. Kok belum datang? Mbak Ani juga belum datang. Apa kemarin senyumannya dunia itu apa? Dan juga ucapannya dunia yang membuat tertawa dan perbuatannya yang membuat menangis itu apa? Gak ada yang dapat. Apa yang dimaksud dengan senyuman dunia? Dan apa yang dimaksud dengan ucapannya serta perbuatannya? Belum ketemu? Apa Pak Nur kira-kira? Dunia kalau sedang tersenyum itu berarti apa? Apa Pan? Manis kupi maksudnya. Hal-hal yang membahagiakan. Terus yang perkataannya membuat tertawa dan perbuatannya yang membuat menangis itu apa? Belum ketemu. Apa? Tanda tawa. Terus yang perbuatannya dunia membuat menangis itu apa?
Masa gitu? Kalau yang senyuman dunia, ya betul, keadaan yang sedang indah, itu namanya senyuman dunia. Kalau dikatakan duniamu sedang tersenyum, maknanya berarti sedang, kehidupannya sedang sejahtera, sedang enak, sedang nyaman, dapat duit banyak, anak-anak sehat semua, keluarga sedang dalam kondisi baik semua. Pokoknya dunia sedang tersenyum. Maka dikatakan wasyairu yaqulu hiya dunya taqulu bimil'i fiha hadari hadari min batshi wa fatki fala yaghrurkum min ibtisamun faqawli mudhikun wal fi'lu mubki. Hiya dunya. Nah, hiya di sini juga domir sya'an, ini domir kisah. Dia adalah sang dunia, berkata dengan sekuat mulutnya, berteriak sekeras-kerasnya, hadari hadari, hati-hati hati-hati, min batshi wa fatki, dari tamparanku dan juga dari permusuhanku. Fala yagrurkum min ibtisamun, maka janganlah membuat terpedaya kalian senyumanku. Faqauli mudhikun wal fi'lu mubki, karena sesungguhnya ucapanku itu membuat tertawa dan perbuatanku itu membuat menangis. Ucapannya dunia adalah ekspektasi, hayalan, cita-cita. Itu membuat seorang tertawa, membuat seorang terpacu, membuat orang senang. Sedangkan wal fi'lu adalah realita, kenyataan. Kadang ekspektasi enggak sesuai, kadang realita enggak sesuai dengan ekspektasi. Kenyataan enggak sesuai yang diharapkan. Maka inilah nasihat dari dunia ini sendiri. Dunia sudah memperingatkan kita dari dirinya sendiri. Jangan terpedaya oleh senyuman dunia. Ketika duniamu sedang tersenyum, ketika duniamu sedang enak, ketika duniamu sedang lapang, itu jangan lalai, jangan terlena. Kemudian engkau menjadi senang dan jatuh cinta terhadap dunia. Jadi ketika dunia ini tersenyum, jangan kesengsem. Tahu kesengsem? Kesengsem itu naksir dunia. Mentang-mentang dunia sering senyum, mentang-mentang dunia sering menebar pesona kepadamu. Kamu pergi ke pasar, mendapatkan uang banyak, jualan sedikit, untungnya besar, kemana-mana serba mudah, kesana kemari serba tercukupi. Ini dunia sedang tersenyum. Itu jangan terpedaya, jangan terlena, jangan terpesona. Kalau kamu mudah terpesona hanya dengan senyuman dunia, betapa banyak manusia bunuh diri gara-gara senyuman. Betapa banyak manusia yang sakit hati, bahkan menjadi gila karena di PHP senyuman. Mengira ada senyuman, dia langsung GR, akhirnya jatuh cinta. Demikian juga dengan dunia. Baru dapat senyuman sekali dua kali, akhirnya ia mencintai dunia dan mengira bahwasannya dunia sedang mencintai dia, padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu hendaknya selalu waspada, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Ketika dunia tersenyum, ini juga jangan terlena. Demikian juga ada kalanya dunia itu sedang merengut kepada kita. Kapan? Ketika hidup serba susah, tagihan hutang di mana-mana, anak, keluarga sakit semua. Itu namanya dunia sedang tidak bersahabat. Dunia sedang tidak bersahabat dengan kita. Itu juga kita nggak boleh kemudian putus asa.
Jadi seorang hamba, seorang mukmin yang baik, dia tidak terpesona dengan dunia, baik dalam keadaan dunia itu sedang bersahabat maupun ketika dunia itu tidak sedang bersahabat. Ia sadar sepenuhnya bahwasanya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqauli mudhikun wal fi'lu mubki, karena sesungguhnya ucapanku bisikan dari mimpi-mimpi dan cita-cita yang tinggi. Aku ingin ini, aku ingin itu, besok aku akan membuat ini, besok aku akan melakukan itu. Semua itu adalah bisikan-bisikan dunia. Dipanggil terus sama dunia, mas, sini mas, datang ke sini, ayo ikut aku, ayo ke sini terus. Jadi dunia semakin mundur, orang tadi semakin maju, terpedaya dengan bisikan dan panggilan dunia, terpacu oleh mimpi dan cita-cita setinggi langit. Tapi ternyata akhirnya realitanya, kenyataannya sangat menyakitkan. Wal fi'lu mubki, perbuatan dunia, apa yang terjadi, karena fi'l adalah apa yang terjadi, qaul adalah apa yang dibisikkan. Jadi bisikan dunia memang indah. Kau dibisiki akan diberikan ini, diberikan itu, diberikan janji ini dan itu, tapi faktanya, realitanya, tidaklah engkau mendapatkan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Karena seringnya kenyataan dan realita itu tak seindah hayalan, tak seindah ekspektasi. Karena itu jangan terpedaya. Ini makna dari bait syair ini. Dan alangkah baiknya dan alangkah indahnya bait syair ini mengkisahkan bahwasanya dunia itu sebenarnya sudah memberi pelajaran kepada kita. Betapa banyak, berapa kali sudah kita dibuat jatuh bangun oleh dunia ini? Adakah seorang dari kita menghitung sudah berapa kali kita pernah dibuat kecewa oleh dunia? Sudah berapa kali kita dibuat sakit hati dan menderita oleh dunia? Gitu kok masih cinta terus? Itu dunia sendiri sudah memperingatkan, dunia sendiri sudah pernah memberikan pelajaran berkali-kali bahwasanya kesenangan dan juga kesulitan di dunia ini tidak ada yang abadi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesadaran akan hakikat dunia ini. Keindahannya hanyalah sementara dan kebanyakannya adalah penderitaan. Itu makna dari ibtisam, makna dari qaul, dan makna dari fi'il. Dan ini termasuk salah satu dari bidang ilmu sastra. Seorang sastrawan atau seorang pujangga itu dia bisa menjadikan segala sesuatu itu seperti hidup. Semua bisa berbicara, semua bisa berucap, semua bisa tersenyum. Padahal yang enggak ada. Ini semua adalah dalam ilmu sastra. Qala wa hiya daru nakadin wa ta'abin. Dunia adalah negeri nakad, yaitu penderitaan, wa ta'ab, dan juga kelelahan. Ar-ra'isu la yahna'u bi ri'asatihi. Seorang pemimpin tidak pernah merasa hani, tidak pernah merasa tentram dengan kepemimpinannya. Dari kata siapa pemimpin itu enak? Pemimpin enggak pernah merasa nyaman dengan kepemimpinannya. Wattajiru la yahna'u bi tijaratihi. Dan seorang pedagang juga enggak pernah merasa nyaman dengan perdagangannya. Wazari'u la yahna'u bi ziraatihi. Dan seorang petani juga enggak pernah merasa tentram dengan tanamannya. Ia harus merawat, ia harus menjaga dari penyakit, dari hama. Setelah panen ia harus menjaga dari pencuri, harus mengurusi ke sana kemari. Enggak pernah tentram. Semua orang enggak pernah tentram di dalam hidup ini. Karena hidup ini cuma sawang sinawang. Hidup ini cuma sawang sinawang. Hidup ini hanya sekedar orang itu kayak memandang, kayaknya orang itu enak, kayaknya orang itu serba tercukupi semuanya, kayaknya orang itu bahagia, enggak pernah menderita. Itu hanya sebatas zahir. Pada dasarnya tidak ada di dunia ini orang yang baik-baik saja, itu enggak ada.
semua memiliki masalah, semua memiliki problematika kehidupan, semua memiliki polemik yang butuh ia pecahkan. Kalau ada orang nampak santai, nampak tersenyum, itu karena dia pandai menyembunyikan keluh kesahnya. Itu dia hanyalah pandai menyembunyikan keluh kesahnya. Wa illa semua orang pasti memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Ada yang sedang kelihatan santai tapi mentalnya sedang dibantai habis-habisan. Raganya dibuat lelah oleh pekerjaan, otaknya dihajar tanggungan, dan hatinya diobrak-abrik oleh perasaan. Inilah kehidupan. Wa halumma jarro. Kemarin sudah disebutkan i'rab halumma jarro. Artinya adalah ta'al, kesinilah, ayo kita hitung sebanyak-banyaknya. Wa halumma jarro. Artinya dan begitu pula seterusnya, semua orang, baik itu penguasa, rakyat, pedagang, semua memiliki masa lalu, semua memiliki masalah. Masing-masing orang memiliki air matanya sendiri-sendiri. Masing-masing orang memiliki air matanya sendiri-sendiri. Fahiya idza salahat li ahadin min janibin tadahwarat alaihi min jawaniba ukhra. Maka dunia itu apabila nampak membaik bagi seseorang dari satu sisi, ia adalah tadahwarat, ia adalah berantakan baginya di sisi yang lain. Ada orang diuji dengan kenikmatan, memiliki harta yang cukup, memiliki kehidupan yang tentram, memiliki waktu luang yang lapang, tapi ia juga memiliki masalah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan. Belum tentu orang yang memiliki kenikmatan itu hidupnya lebih bahagia, karena ujian nikmat itu lebih berat daripada ujian musibah. Ujian musibah seseorang cukup bersabar, tapi kalau ujian berupa kenikmatan ini jarang, sedikit sekali orang yang mampu melewatinya. Karena uang ada, waktu ada, kesempatan ada untuk melakukan kemaksiatan, ini lebih berat. Seperti seorang yang lapar, kalau nggak ada makanan cukup dia diam. Tapi kalau seorang yang lapar, di depannya ada nasi, di depannya ada lauk pauk yang menggiurkan, siapa yang bisa menahan? Karena itu musibah itu lebih ringan daripada kenikmatan. Karena itu kita nggak boleh hasad. Jangan pernah merasa iri dengan orang yang kamu pandang lebih enak darimu. Sesungguhnya ujian nikmat itu lebih berat. Dahulu para salaf mengatakan ubtulina bid-dharra fasabarna wabtulina bis-sarra'i falam nasbir. Kita dahulu diuji oleh Allah dengan kesusahan, kita mampu bersabar. Tapi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, falam nasbir, kita enggak mampu bersabar. Maka jangan pernah menginginkan kehidupan orang lain. Orang lain kayaknya enak, hidup di dunianya enak. Belum mesti. Syukurilah apa yang ada. Jika engkau enggak bisa mendapatkan, jika apa yang kau inginkan tidak ada, maka syukurilah apa yang ada. Fas'adatu fi hadhihi dunya la tatimmu li ahadin. Maka kesejahteraan dan kebahagiaan di negeri dunia ini tidak pernah sempurna bagi siapapun. Fas'adatu fi hadhihi dunya la tatim, bukan enggak ada, tapi enggak pernah sempurna. Kebahagiaan di dunia ini tidak pernah sempurna bagi siapapun. Enggak ada orang di dunia ini bahagia itu kebahagiaannya sempurna. Bahkan orang yang memiliki duit bermiliar-miliar, bertriliun-triliun pun kadang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Manusia-manusia yang terkenal, papan atas, memiliki popularitas yang tinggi, dikenal oleh banyak orang, tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk mengakhiri detak jantungnya sendiri dengan cara bunuh diri. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad.
Sungguh telah kami ciptakan manusia itu fi kabad, ay fi syiddah, yaitu di dalam perkara yang sangat berat. Laqad khalaqnal insana fi kabad, ini adalah muqsam alaih, dan sumpahnya itu adalah la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Baru laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia itu di dalam kesulitan, di dalam perkara yang berat, di dalam perkara yang membuat dia terjungkir balik. Itu maknanya fi syiddah. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam mentafsirkan ayat ini, maknanya adalah fi kabad itu adalah seseorang diciptakan dalam kehidupan ini akan senantiasa mengalami hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang membuatnya sedih, hal-hal yang membuatnya berat. Dan itu bukan hanya di dunia, bahkan di dunia, di barzakh, kemudian di hari kiamat. Peristirahatan yang hakiki hanyalah di surga. Bahkan barzakh pun, kuburan pun yang katanya itu adalah tempat peristirahatan, nyatanya itu bukan tempat peristirahatan. Bahkan masih ada kesulitan di sana. Makanya ada tulisan RIP, rest in peace, yaitu apa? Istirahat di dalam kedamaian. Itu enggak. Kuburan itu bukan peristirahatan. Seorang mukmin dia akan ditanya di dalam kuburnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikannya kemudahan dan memberikannya sedikit dari kenyamanan, tapi tetap ujian tetap ada di dalam kubur. Apalagi seorang fajir, apalagi seorang yang buruk, malah lebih berat dari dunianya. Kuburan itu akan lebih berat. Fa inna ma hiya hufratun min hufarin niran aw rawdatun min riyadil jannah. Kuburan itu kalau bukan taman dari taman-taman surga, maka ia adalah satu kubang dari kubangan-kubangan neraka. Demikian juga di padang mahsyar itu juga manusia enggak istirahat, akan mengalami hal-hal yang sangat berat. Maka nasihatnya Imam As-Sa'di adalah wa annahu yanbaghi an yas'a fi amalin yurihuhu min hadhihi syada'id. Karena kita tahu bahwasanya manusia itu akan menghadapi hal-hal yang berat, masa-masa yang berat, maka selayaknya bagi seseorang untuk berjuang, beramal dalam mencari hal-hal yang akan membuatnya istirahat. Kita akan tahu hidup ini berat, dan perkara berat itu tidak akan hanya terhenti di dunia ini saja, bahkan di alam kubur, bahkan di alam mahsyar, di padang mahsyar juga masih berat. Maka inilah saatnya bagi kita untuk menjalin dan untuk merakit dan merangkai amalan-amalan yang sekiranya nanti bisa membuat kita istirahat di akhir perjalanan hidup ini. Itu makna yang pertama dari ayat ini. Fi kabad maknanya manusia itu akan selalu dihadapkan pada hal-hal yang sulit, maka seharusnya bagi dia untuk berjuang mencari kenyamanan, bergeser dari zona nyaman untuk mencari zona aman. Maka berhentilah dan pergilah dari zona nyaman kepada zona aman, yaitu zona nyaman di dunia ini cuma tidur-tiduran, cuma santai, cuma happy-happy, foya-foya, itu zona nyaman. Sudahilah zona nyaman tersebut, carilah zona aman. Untuk aman bagimu, aman nasibmu di dunia maupun di akhirat. Makna yang kedua kata Imam As-Sa'di adalah fi kabad, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu kuat. Manusia diciptakan memang untuk kuat menghadapi hal-hal tersebut. Jadi pada awal penciptaannya itu memang manusia itu dibuat dan dirakit oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang kuat untuk menghadapi hal-hal tersebut. Tapi sayang manusia banyak tidak bersyukur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Banyak yang mereka itu turun dari derajat mereka yang asli. Mereka diciptakan untuk kuat, tapi mereka menghancurkan dan membinasakan, merapuhkan diri mereka sendiri.
Itu kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam ayat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka dengan demikian fi kabad muta'alliq dengan mahdhuf sebagai na'at dari al-insan. Sebagai hal dari al-insan, sebagai hal, karena al-insan ma'rifah. Jadi fi kabad itu bukan muta'alliq dengan khalaqna. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah merasa lelah. Kalau fi kabad itu jar majrur kita katakan muta'alliq dengan khalaqna, berarti maknanya Allah yang berada di dalam kesulitan. Bukan. Fi kabad ini adalah keterangan untuk al-insan. Fi kabad jar majrur muta'alliq dengan hal. Hal dari al-insan. Ay fi syiddah wa fi sahihaini min hadits Abi Qatadah, dari hadisnya Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Qatadah namanya adalah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi yang jalan sudah datang dong? Sudah, Ma? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin, dalam sahihain dari hadisnya Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilewatkan kepada beliau. Murra alaihi maknanya ada yang membawa jenazah lewat di depan beliau, bi janazatin, dengan seorang jenazah. Faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang dibawa ini, kalau enggak dia itu seorang yang beristirahat, maka dia adalah seorang yang wa mustarahun minhu, diistirahati darinya. Berarti siapa naibul fa'ilnya mustarah? Wa mustarahun minhu, siapa naibul fa'ilnya mustarah? Dipakai itu apa yang kemarin saya jelaskan dalam makna al-mubtada, aslinya al-mubtada bih. Al-maf'u al-mudhafu ilaih, al-mudhafu ilaihi ghairuh. Al-mudhaf aslinya al-mudhafu ila syai'. Itu kalau sampean paham itu insyaallah akan paham tentang nama-nama dari bab nahwu. Dan itu insyaallah jarang, bahkan mungkin enggak ada yang bahas itu di dalam kitab-kitab nahwu, enggak akan ketemu itu. Maka di sini wa mustarahun minhu ay wa mustarahun minhu ghairuh, dan akan diistirahatkan darinya orang lain. Maknanya orang lain yang akan beristirahat darinya, orang lain yang lelah dari keburukan-keburukannya. Paham? Jadi mustarihun, fa'ilnya adalah huwa, kembali kepada orang tadi. Kalau wa mustarahun minhu, maka naibul fa'ilnya adalah ghairuhu, dan orang lain akan diistirahatkan dari dia, akan beristirahat dari dia. Maknanya mustarih adalah orang yang baik, dia akan istirahat karena dalam hidupnya lelah. Dan orang yang jelek, orang lain yang akan istirahat. Qalu ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu. Apa itu yang dimaksud beristirahat? Siapa yang istirahat dan siapa yang diistirahati? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillah. Seorang mukmin, seorang hamba yang mukmin, dia akan beristirahat dari kelelahan dunia dan dari rintangan-rintangan dunia. Dia akan istirahat ke rahmatullah, di kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan istirahat bagi seorang mukmin ada 3. Istirahat di dunia, dan istirahat di dalam kubur, dan istirahat yang terakhir, dan istirahat yang paling sempurna yaitu di surga. Adapun istirahat di dunia, maka itu adalah istirahat yang sejenak, hanya berhenti sebentar istirahat di dunia, yaitu dengan cara
amalan-amalan soleh itu sebenarnya adalah peristirahatan seseorang. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arihna biha ya Bilal." Istirahatkanlah kami dengan solat wahai Bilal. Ayo solat biar kita rehat sejenak. Maka itu adalah rehat dan istirahatnya seorang mukmin yang paling sebentar sejenak, yaitu di dunia dengan cara beribadah. Ibadah itulah rehatnya kita. Itulah yang akan menghentikan sejenak kekacauan yang ada dalam pikiran. Dengan solat seseorang akan merasa tentram, akan bisa beristirahat sejenak dari kekacauan yang ada di kepalanya. Kemudian istirahat di alam kubur. Dalilnya adalah hadis ini. Itu adalah istirahat yang sifatnya belum sempurna, karena hanya istirahat dari apa? Di sini dikatakan yastarihu min nasabid dunya, hanya istirahat dari lelahnya dunia. Tapi masih ada tugas yang lain, yaitu menjawab pertanyaan malaikat. Kemudian dalam hadis yang lain juga, apabila seorang mukmin nanti akan dibuat tidur oleh Allah di alam kuburnya, akan tidur, akan dicepatkan. Adapun orang kafir seperti Firaun, laknatullah alaih, maka dia akan diperlihatkan siang malam nerakanya. Jadi sudah sejak di kuburan saja sudah disiksa habis-habisan. Karena setiap hari ditakut-takuti oleh nerakanya nanti yang akan menjadi tempat tinggalnya selama-lamanya, waliyadzubillah. Kayak apa bayangkan? Kemudian tempat peristirahatan yang terakhir, yang benar-benar istirahat dan benar-benar nyaman, hanyalah di surga. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Tilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha faqihatun katsiratu minha ta'kulun. Itulah tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi seorang mukmin itu punya waktu istirahat 3 kali. Istirahat di dunia dengan cara ibadah, dengan cara menghadiri majelis ta'lim, itu adalah istirahat. Tubuh kita sambil duduk santai, teduh di bawah atap, di dalam bangunan, itu santai sebenarnya. Majelis ilmu itu adalah majelis yang santai. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam halaqatul dzikr, "Wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu bi ajnihatihim." Maka majelis ilmu itu juga termasuk tempat peristirahatan, tempat untuk menyandarkan sejenak lelahnya badan. Wal abdul fajir, sedangkan hamba yang fajir, sedangkan hamba yang jahat, yastarihu minhu al ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Lihat orang jahat, berapa banyak yang istirahat dari dia. Yang pertama adalah al ibad, hamba-hamba yang lain menjadi istirahat, sudah menjadi nyaman, sudah menjadi aman, nggak ada orang itu, selamat dari lisannya, selamat dari ghibah-ghibahnya, selamat dari adu dombanya, selamat dari gangguan-gangguannya, selamat dari kedoliman-kedolimannya, selamat dari kefasikan-kefasikannya. Hamba yang lain menjadi aman, tentram, adem ayem gara-gara orang itu mati. Wal bilad, negeri juga menjadi aman, nggak terkotori. Nggak kena kotoran dia, nggak dibuangi kotoran dia, nggak kena badan dia, nggak ditiduri dia, nggak kena keringatnya, aman. Maka sejatinya kalau kita berbuat maksiat, itu bumi ini benci dan marah sama kita, nggak sudi. Wasyajaru, demikian juga pepohonan menjadi aman dari gerak-geriknya, nggak ada lagi bayangan-bayangannya lewat, nggak ada lagi jejak-jejaknya yang tertinggal, aman. Pohon-pohon pun bersyukur dengan meninggalnya seseorang yang fajir. Bahkan waddawab, bahkan binatang-binatang yang melata pun menjadi aman dengan meninggalnya seorang yang fajir. Menunjukkan betapa buruknya orang yang fajir tadi, merusak hamba, merusak negara, merusak alam, dan juga merusak binatang. Maka inilah perbedaan antara seorang mukmin dan seorang yang fajir.
Seorang yang fajir hidupnya enak, menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, berbuat jahat kepada orang lain. Gantian ketika dia mati, orang lain yang aman dari dia. Adapun seorang mukmin, maka hidupnya lelah, capek. Gantian ketika mati, orang lain menangisi dia. Bahkan langit-langit dan bumi pun menangis. Fama bakat laimus sama wal ard wa ma kanu idzam mundarin. Wa ma kanu mundarin, nah itu. Jadi semua itu ada balasannya, ikhwah. Orang mukmin ketika mati ditangisi. Orang fajir ketika mati disyukuri. Qala min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Semua ini adalah sebagai dalil dunia itu loh bukan tempat untuk istirahat, bukan tempat untuk bersantai-santai, tapi dunia ini memang tempatnya perjuangan. Jadi jangan kaget. Hadis ini dibawakan oleh muallifah di sini tujuannya adalah untuk menekankan bahwasanya dunia ini adalah bukan tempat untuk bersantai ria, tapi memang dia adalah tempat untuk berjuang, untuk lelah. Memang kamu diciptakan memang untuk lelah, supaya perbuatanmu kamu jadikan lillah. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, dan aku memohon kepadamu ya Allah teduhnya kehidupan setelah mati. Bard maknanya dingin, teduh, karena di dunianya panas, dipanggang oleh kelelahan, dipanggang oleh penderitaan. Setelah mati beliau meminta teduh, kehidupan yang teduh. Akhrajahu Ibnu Abi Asim. Ibnu Abi Asim adalah Abu Bakar Ahmad ibnu Amr. Ibnu Abi Asim adalah Imam Abu Bakar Ahmad ibnu Amr ibnu Abi Asim. Fi Sunnah, dalam kitab beliau As-Sunnah, an Fadalah bin Ubaid, dari Fadalah ibnu Ubaid Abu Muhammad Al-Ausi Al-Ansari. Beliau adalah seorang sahabi, Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu taala anhu, Abu Muhammad Al-Ausi Al-Ansari, dari kalangan Ansar, dari kalangan Aus. Bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, wa huwa fi sahihil musnad, dan hadis ini berada di dalam, disebutkan oleh Syekh Muqbil di dalam As-Sahihul Musnad. Sahihul Musnad adalah hadis sahih yang tersanadkan, mencakup juga hadis hasan. Lil walidi alaihi rahmatullah, milik orang tua, milik sang ayahanda, yaitu Syekh Muqbil. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Inilah doa Nabi. Jadi Nabi itu meminta supaya diberikan kehidupan yang teduh setelah mati, menunjukkan kehidupan beliau di dunia ini adalah kehidupan yang lelah, dan beliau adalah manusia yang paling lelah karena beliau memiliki tanggung jawab yang paling besar terhadap umat ini. Hidupnya dihabiskan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dai adalah orang yang lelah, paling lelah, karena dia memikirkan umat. Seorang ayah di atas pundaknya ada istri dan ada anak-anaknya. Tapi seorang dai di atas pundaknya ada dirinya, keluarganya dan umat. Itulah bedanya seorang dai dengan seorang biasa. Seorang biasa di atas pundaknya ada istrinya dan ada keluarganya, tanggung jawab. Tapi bagi seorang dai di atas pundaknya ada dirinya sendiri yang paling utama, kemudian keluarganya, kemudian baru umat. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lelah karena memiliki tanggung jawab yang besar. Demikian juga para anbiya dan juga para ulama. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Abu Abdullah Muhammad ibnu Abi Bakar. Ibnul Qayyim kunyahnya adalah Abu Abdullah, julukannya adalah Syamsuddin, namanya adalah Muhammad ibnu Abi Bakar. Bapaknya Ibnul Qayyim, Abu Bakar, itulah pengajar atau pengasuh madrasah Jauziyah. Makanya beliau dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anaknya pengasuh sekolahan Jauziyah. Kemudian disingkat dengan alif lam lil ahad Ibnul Qayyim, anaknya sang pengasuh. Jadi Ibnul Qayyim itu bukan nama bapaknya atau nama kakeknya, bukan. Qayyim itu artinya adalah sang pengasuh. Ibnul Qayyim maknanya adalah anaknya sang pengasuh, yaitu pengasuh
madrasah Jauziyah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Ighatsatil Lahfan, di dalam Ighatsatul Lahfan, menolong seorang yang sedang sekarat. Al-lahfan maknanya seorang yang sedang sekarat, yang butuh pertolongan segera. Al-Mujallad al-Awwal safha 29, safha 29 atau 29. Lamma kana al-'aisyu fi hadhihi ad-dari la yabrudu li ahadin kainan man kana, bal huwa mahsyuun bil ghusasi wan nakadi wa mahfufun bil alamil batinati wad dhahirati sala bardal 'aishi ba'dal maut. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini tatkala kehidupan di dunia ini tidak pernah teduh bagi siapapun. Nah, lihat, enggak ada dunia itu yang teduh bagi siapapun, bagi yang berharta maupun yang enggak berharta, bagi siapapun enggak ada dunia ini kata dunia ini teduh. Bahkan Nabi pun tidak selamat dari penderitaan dunia. Kainan mangkana, siapapun dia orangnya. Bal huwa mahsyuun, bahkan dia selalu dihiasi, dihasyiah, dikelilingi. Mahsyuun maknanya dikelilingi bil ghusos, dengan duri-duri, dengan onak dan duri. Wan nakad, dan juga dengan rasa lelah, penderitaan. Wa mahfufun, dan dikepung. Mahsyu artinya dikelilingi, mahfuf artinya dikepung dengan rasa sakit, baik yang batinah, yang sakit yang menyerang hati, maupun yang dhahirah, yang menyerang fisik. Jadi sakit itu ada sakit dalam hati, ada sakit dalam fisik. Kadang yang dikuatkan fisiknya, tapi yang sakit hatinya, yang diserang hatinya. Dengan penyakit bid'ah, dengan penyakit syirik, dengan penyakit maksiat, itu semua adalah penyakit. Fisiknya kuat, raganya kuat, hatinya rapuh. Sala bardal 'aishi ba'dal maut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam meminta bardal 'aish, teduhnya kehidupan setelah kematian. Itu ya kawan, nasihat pada hari ini. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita ambil ucapannya syair ini tentang 8 perkara yang pasti ditemui oleh seseorang dalam hidup. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.